Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyunita, NIM saya 1802130. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita yang saya karang sendiri dengan judul Si Kunang-Kunang yang Sombong. Tokohnya terdapat dua tokoh, yang pertama ada si kunang-kunang dan yang kedua si kupu-kupu. Di sebuah taman hiduplah seekor kupu-kupu dan seekor kunang-kunang. Ekor kupu-kupu dan seekor kunang-kunang sedang berterbangan di sebuah bunga. Lalu si kunang-kunang berkata, "Hai kupu-kupu, kamu memiliki sayap yang begitu indah." Lalu si kupu-kupu hanya tersenyum. Lalu si kunang-kunang berkata, "Kamu memiliki sayap yang indah, tapi kamu tidak memiliki tubuh yang mengkilat seperti tubuhku. Aku memiliki tubuh yang bercahaya." Lalu si kupu-kupu berkata, "Mana cahaya yang ada di tubuhmu?" Lalu si kunang-kunang pun menunjukkan cahaya yang ada di punggungnya. Wah, si kupu-kupu jadi terhirau melihat cahaya yang ada di punggung si kunang-kunang. Lalu si kupu-kupu berkata, "Wahai kunang-kunang, indah sekali cahaya yang ada di punggungmu." Lalu si kunang-kunang dengan sombongnya mengatakan, Kamu mau ya cahaya seperti yang ada di tubuhku? Mau?" Lalu si kupu-kupu hanya tersenyum. Si kunang-kunang berkata kepada kupu-kupu, "Kamu tidak akan bisa mendapatkan cahaya seperti yang ada pada tubuhku." Lalu si kupu-kupu itu pun pergi meninggalkan si kunang-kunang. Lalu si kupu-kupu masuk ke dalam sebuah rumah. Dia terpana melihat cahaya yang ada di dalam rumah tersebut. Wow, indah sekali cahaya yang ada di rumah tersebut. Cahaya tersebut begitu terang sekali. Lalu kupu-kupu itu pergi. Dia teringat akan cahaya yang ada pada tubuh si kunang-kunang. Lalu kupu-kupu pergi menghampiri si kunang-kunang. "Wahai kunang-kunang, aku melihat ada cahaya yang begitu terangnya, sangat-sangat terang." Lalu si kunang-kunang berkata, "Mana ada cahaya lain selain cahaya yang ada pada tubuhku?" Lalu si kupu-kupu berkata, "Wahai kunang-kunang, aku pernah melihat cahaya yang begitu terang, melebihi terang yang ada di tubuhmu di dalam sebuah rumah." Lalu si kunang-kunang dengan sombongnya berkata, "Aku tidak percaya ada cahaya lain selain cahaya yang ada pada tubuhku." Lalu si kupu-kupu berkata, "Kunang-kunang, ikutlah denganku. Aku akan memperlihatkanmu cahaya yang begitu terang di dalam rumah tersebut." Lalu si kunang-kunang berkata, "Aku mau ikut denganmu, tapi dengan satu syarat. Jika cahaya yang ada di rumah tersebut lebih terang dari cahaya yang ada pada tubuhku, maka kamu harus mengikuti perintahku." Lalu si kupu-kupu mengiyakan persyaratan yang diberikan oleh si kunang-kunang. Dan si kupu-kupu pun berkata, "Jika seandainya cahaya itu lebih terang daripada cahaya yang ada di tubuhmu, kamu harus menuruti semua permintaanku." Lalu si kunang-kunang dengan sombong dan angkuhnya menjawab, "Aku bersedia." Lalu mereka berdua berterbangan menuju ke rumah tersebut. Lalu si kupu-kupu berkata, "Inilah cahayanya kunang-kunang, apa kamu bisa melihat?" Wow, si kunang-kunang dengan kagetnya melihat cahaya yang ada di rumah tersebut begitu terang, sangat-sangat terang, melebihi terang yang ada pada tubuhnya. Lalu si kunang-kunang tanpa sadar dan tanpa menyadari, dia pun pergi mendekati api tersebut. Dia mengelilingi api tersebut. Tanpa dia sadari, api tersebut telah menyentuh tubuhnya. Dia terkejut. Lalu dia kembali kepada si kupu-kupu. Lalu dia berkata, "Wahai kupu-kupu, ternyata benar apa yang engkau katakan. Ternyata ada cahaya yang lebih terang di dalam rumah tersebut daripada cahaya yang ada di tubuhku." Lalu si kupu-kupu berkata, "Bagaimana dengan perjanjian kita?" Si kunang berpikir sejenak. Lalu dia berkata, "Aku bersedia untuk mematuhi segala perintahmu, wahai kupu-kupu."
Lalu kupu-kupu berkata, "Aku tidak perlu kamu mematuhi perintahku, kunang-kunang. Aku hanya ingin kamu itu menyadari bahwa tidak ada benda dan tidak ada makhluk yang sempurna di dunia ini." Lalu si kupu-kupu berkata, "Aku tidak perlu kamu untuk menaatiku ataupun mematuhi segala perintahku. Aku hanya ingin kita berteman baik saja." Lalu pada akhirnya si kunang-kunang dan si kupu-kupu pun bersahabat. Pesan moral dari cerita tersebut, jadilah seseorang yang memiliki pribadi yang baik, tidak sombong, dan tidak angkuh kepada sesama teman. Karena setiap makhluk hidup itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.